Salam, saya Aning. Selamat bergabung di dalam Kingdom pada hari ini. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berada di dalam Matius 19 ayat yang ke-5 sampai 6 yang akan kami beri tema kuasa kesatuan hati dalam keluarga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah lembaga yang pertama kali yang diciptakan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, dengan kesepakatan, maka keluarga memiliki kuasa yang luar biasa. Karena di tengah-tengah kesatuan hati keluarga, Tuhan hadir di dalam keluarga itu sendiri, saudara. Maka dari itu, kesatuan hati sangatlah dibutuhkan dalam keluarga itu. Kita akan diberikan kuasa yang luar biasa di dalam keluarga kita, karena Tuhanlah yang menciptakan pertama kali sebuah keluarga di dalam dunia ini, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga di dalam keluarga ada kerjasama dan harmonis, saling membantu dan mendukung satu sama lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara menjaga kesatuan hati dalam keluarga kita? Yaitu di dalam Matius 19 ayat yang ke-5 sampai 6 saya akan bacakan. Sebab laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa ikatan suami istri adalah ikatan yang kuat, yang dimateraikan langsung oleh Allah sendiri. Jadi suami istri adalah satu daging, dan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia itu, khususnya oleh suami istri itu sendiri, saudara. Dan keputusan apapun dalam keluarga harus ada kesepakatan bersama. Kita harus menyadari peran kita masing-masing dalam keluarga itu, saudara. Yaitu di dalam bacaan Efesus 5 ayat yang ke-22 sampai 25, saudara baca nanti. Pertama-tama firman Tuhan mengingatkan agar istri menghormati dan tunduk kepada suami dalam segala hal, dalam segala sesuatu, dan istri berperan sebagai penolong, suami sebagai pemimpin yang memiliki tanggung jawab besar dalam keluarga itu untuk memberikan perlindungan bagi istri dan keluarganya serta anak-anaknya, saudara, serta menguduskan mereka di hadapan Allah itu. Yang kedua, bagaimana cara untuk mencapai apa yang kita lakukan di dalam keluarga kita itu? Kita harus memiliki sebuah komunikasi yang baik di antara anggota keluarga, di antara suami kita, anak-anak kita. Kita harus memberikan komunikasi yang baik, sikap, tingkah laku yang baik, saudara. Biar tercapai apa yang kita berikan sesuatu untuk mendapatkan kesatuan hati di dalam sebuah keluarga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Filipi 2 ayat yang ke-19 sampai 20, jika kita hidup sehati sepikir dan alami oleh Rasul Paulus, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus ketika kita harus memiliki beban berat apapun, dan di dalam pelayanan maupun di dalam rumah tangga keluarga kita, karena ada kesatuan hati di dalam keluarga kita, kita dapat menanggung beban itu semua dengan beban yang ringan, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita bersatu dalam keluarga, kita dapat berkata seperti di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15 yang bunyinya, tetapi aku
dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Setiap hari saudara kita diperhadapkan oleh banyak pilihan, termasuk bagian dari sebuah keluarga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesatuan hati mendatangkan berkat, yaitu di dalam Mazmur 133. Keberhasilan dalam setiap aspek dalam setiap kehidupan kita. Pemazmur mengatakan, alangkah indahnya kalau kita bersatu hidup di dalam kerukunan, karena di tengah-tengah kerukunan itu Allah memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persatukan keluarga kita untuk percaya kepada Tuhan dan memiliki roh kesatuan di dalam keluarga kita, supaya hidup di dalam keluarga kita selaras dengan perintah Allah, supaya bimbingan setiap hari di dalam Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita, saudara. Karena ada kuasa di dalam kesatuan di dalam keluarga, yaitu kuasa mendatangkan berkat, kuasa meringankan beban di dalam keluarga, dan kuasa untuk menjadi kunci dasar di dalam setiap kehidupan rumah tangga kita, yaitu fokus pada Tuhan, fokus pada jalannya Tuhan, sehingga keluarga kita diberikan roh kesatuan di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita selalu merespekkan diri kita kepada Tuhan untuk memberikan keluarga kita bersatu dalam roh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami kembali untuk membangun kesatuan hati dalam keluarga kami Tuhan, dan mengutamakan Engkau Tuhan di atas kesibukan kami masing-masing Tuhan di dalam keluarga ya Tuhan. Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mengalami ya Tuhan pemulihan dan pertolongan kembali pada keluarga kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan kami serahkan setiap keluarga-keluarga yang ada ya Tuhan di dalam kuasa-Mu, biar Engkau yang berkuasa di dalam keluarga-keluarga yang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.